Oke baik, terima kasih. Saya Marsen Kohetae. Di video kali ini saya akan mempresentasikan modul 6 dengan topik pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Pokok pembahasan di sini ada 4. Yang pertama, kesadaran cara berpikir global. Yang kedua, perilaku positif dalam globalisasi. Yang ketiga, nilai budaya bangsa. Yang keempat, pentingnya wawasan dalam perspektif global. A. Kesadaran cara berpikir global. Kesadaran menurut Loren Bagus tahun 1996 mengandung arti keinsafan terhadap ego dan atau benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Kesadaran muncul dari dalam diri kita sebagai cetusan nurani. Kalau hal ini dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga warga dunia. Dengan kesadaran itu muncul suatu pengakuan bahwa masalah global perlu dipelajari, dipahami, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sehingga dalam berpikir, berucap, dan bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan, dan kemanfaatan. Untuk meningkatkan kesadaran kita, mari kita coba untuk memahami globalisasi, sebuah kekuatan yang telah membawa banyak keuntungan. Terbentuknya jalan ke perdagangan internasional telah membantu banyak negara untuk berkembang lebih pesat yang telah mereka capai sebelumnya. Perdagangan internasional membantu perkembangan ekonomi ketika ekspor sebuah negara mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. B. Perilaku positif dalam globalisasi. Saat ini kita memasuki abad dunia tanpa tapal batas administrasi negara. Kita merasakan bahwa dunia menjadi semakin sempit dan transparan. Suatu peristiwa yang terjadi di satu belahan dunia akan dengan cepat diketahui di belahan dunia lainnya. Sadarkah kita bahwa di rumah saat ini sudah dipenuhi dengan alat dan media sebagai hasil kemajuan teknologi, misalnya radio, televisi, parabola, telepon, dan lain sebagainya. Alat dan media tersebut mempersempit dunia. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi di Palestina, Irak, Afghanistan, Amerika Serikat, tsunami di Aceh dalam sekejap. Dapatkah kita menolak kehadiran informasi melalui alat dan media teknologi tersebut, atau apakah kita mempunyai kekuatan untuk menolaknya? Kita tidak perlu menolaknya, yang penting bagi kita bagaimana kita mengakomodasinya ke dalam pola dan perilaku kita sesuai dengan nilai dan budaya kita. Disinilah kita memerlukan kesadaran yang tinggi serta wawasan yang luas. Dengan kesadaran bahwa kita merasakan adanya kebutuhan memahami masalah-masalah global, serta dengan wawasan yang luas, kita dapat memilih dan memilah informasi atau nilai mana yang diperlukan dan mana yang tidak dalam berperilaku dan bersikap dalam pergaulan internasional untuk mendukung perilaku positif dalam globalisasi. Perlu kita tahu bahwa adanya landasan. Yang pertama, kesadaran nasional atau nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Namun dalam melaksanakannya, nasionalisme itu tidak disikapi secara kaku atau merupakan kesetiaan yang buta. Yang kedua, norma agama. Mungkin pernah kita melihat ada seorang di masyarakat yang mampu hidup sendiri, dalam arti dia mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Jawabannya sudah pasti tidak akan dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Ada orang yang mampu hidup sendiri sekalipun dia dianugerahi harta yang berlimpah. Banyak contoh di dunia yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun manusia mampu hidup secara sendiri. Misalnya
seorang bayi sangat membutuhkan bantuan orang lain. Kisah tentang Nabi Adam, cerita Robinson Crusoe semuanya. Sejak lahir manusia telah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Berdasarkan pendapatan di atas dijelaskan bahwa sejak kelahiran dan sejak kodrat, manusia selalu ingin menyatu dengan manusia lain dan lingkungan sekitarnya dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan dan untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam upaya hidup bermasyarakat. Bangsa kita terkenal sebagai bangsa agamis, patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik itu norma adat, sosial, susila, dan norma lainnya. Semua agama dan norma ini memberikan landasan kepada bangsa untuk dapat memilih dan memilah informasi yang dapat kita pahami. C. Nilai budaya bangsa. Bangsa kita memiliki nilai budaya yang luhur, yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif, serta sebagai pendukung bagi nilai dan pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai simbol kebersamaan, sili asa, sili asih, dan sili asuh untuk acuan pendidikan masyarakat, untuk simbol keteladanan. Bukankah nilai budaya ini juga akan menjadi faktor pendukung bagi kita bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bersikap dalam pergaulan internasional sebagai sesama warga dunia? Nilai budaya lain yang perlu dipelihara di samping nilai 45 yaitu nilai harmoni sosial. Nilai budaya harmoni sosial perlu dipelihara dan dikembangkan dalam masyarakat dengan alasan nilai budaya ini akan menunjang usaha mewujudkan kerukunan gotong royong, solidaritas, dan kekeluargaan yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Yang berikut ciri-ciri masyarakat yang memiliki harmoni sosial. Yang pertama, hidup rukun tanpa konflik mendasar. Yang kedua, aktivitas kerja saling melengkapi dan memperkuat. Yang ketiga, ada kebebasan dalam segala bidang meski tetap di bawah naungan hukum dan norma. Terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol. Yang pertama, kekuatan pertama membuat dunia menjadi transparan dan sempit adalah gelombang perkembangan iptek yang amat tinggi. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Hal yang ketiga yang paling disoroti saat ini adalah masalah lingkungan hidup. Yang keempat, politik merupakan kekuatan yang dirasakan sebagai globalisasi, bukan merupakan sesuatu yang sangat baru. Nah, hal yang bersifat global misalnya dalam mata pelajaran PPKN terhadap materi yang berkaitan antara dengan HAM, keadilan, demokrasi, dan lain-lain. Yang kedua, dalam IPS berkaitan dengan masalah antara lain. Yang pertama, iklim, lingkungan, dan kependudukan, pengaruh revolusi Inggris, serta sistem dumping di Jepang. Yang berikut dalam mata pelajaran IPA yang kita dengar sering, kebocoran ozon, pemanasan atmosfer, El Nino, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh adalah pengaruh badai Katrina yang menghancurkan ladang minyak yang menyebabkan harga minyak dunia naik. Nah, saat ini contohnya El Niño yang mengakibatkan perubahan musim yang tidak teratur. Ini disebabkan karena adanya penurunan suhu udara di sekitar daerah. Peningkatan daya bersaing itu adalah dalam
dalam hal berikut. Yang pertama, meningkatkan produksi dan mutu produk. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan secara internasional. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Pentingnya wawasan dalam perspektif global. Globalisasi adalah peluang. Apabila peluang tersebut tidak kita manfaatkan, maka selamanya kita akan terus ketinggalan. Kita sering takut menghadapi masa depan karena kita tidak siap untuk menghadapi masa depan tersebut. Melalui pendidikan, maka kita harus mampu mengembangkan 4 hal. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Yang ketiga, mengakomodasi. Yang keempat, mengorientasi. Nilai budaya yang merupakan identitas budaya harus kita pertahankan, tetapi ada nilai yang perlu diubah atau disesuaikan dengan perkembangan. Globalisasi dengan melalui berbagai media seperti ini akan terpacu dengan para orang tua dalam membesarkan anak. Ini tentu harus kita waspadai. Untuk mewaspadai hal tersebut perlu dilakukan hal-hal seperti: yang pertama, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menguasai informasi dalam berbagai bidang. Yang ketiga, memanfaatkan pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan sebagainya untuk memahami informasi tersebut. Dampak globalisasi terhadap pendidikan berkenaan dengan bagaimana peranan pendidikan dalam kerangka globalisasi. Kita bisa memanfaatkan gelombang globalisasi untuk mendorong proses pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan.